Halo Sobat Esen, salam pintar. Berjumpa lagi dengan Kak Ilham, tutor bahasa Indonesia @sen.id. Pada video kali ini kita membahas latihan soal gagasan utama. Sobat Esen sudah siap? Ya, kita langsung ke soal yang pertama. Ya, ini paragrafnya. Pertanyaannya adalah gagasan utama teks di atas adalah, ya, kita baca dulu paragrafnya. Secara sosial bahasa mempunyai makna yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran. Membelokkan makna simbolis ke arah pengertian tertentu justru bisa berdampak negatif yang berjangka panjang dan turun-temurun. Membelokkan makna simbolis dari agama, budaya, dan tradisi melalui bahasa, misalnya, akan bisa mendatangkan malapetaka turun-temurun yang menyandra generasi. Bisa dibayangkan dampaknya jika penafsiran yang salah disebarluaskan ke masyarakat. Nah, yang dicari adalah gagasan utamanya. Nah, coba kita lihat dulu pilihan gandanya. Kalau yang A, dampak penafsiran makna bahasa yang salah dapat dibayangkan. Oke, kita lihat posisinya berarti sesuai dengan kalimat terakhir ya. Yang B, membelokkan makna simbolis berdampak negatif. Ini ada di kalimat kedua. Oke, kalau yang C, makna bahasa dapat menimbulkan banyak penafsiran. Ya, ini adalah rangkumannya ya. Kalau misalkan kita lihat rangkumannya. Yang D, pembelokan makna simbolis mendatangkan malapetaka. Oke, ada di paragraf itu. Yang E, secara sosial bahasa dapat menimbulkan penafsiran. Ya, itu ada di kalimat pertama. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah gagasan utama. Kalau kita berbicara gagasan utama adalah inti dari paragraf ya, inti dari paragraf. Kalau misalkan mau mencari gagasan utama, ya cara pertama adalah kita cari kalimat utamanya. Kita cari kalimat utamanya. Nah, kalimat utama itu adalah kalimat yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas atau sebagai inti kalimat dari kalimat-kalimat yang ada di dalam paragraf itu. Oke, kita lihat kalimat yang pertama. Secara sosial bahasa mempunyai makna yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran. Oke, itu kalimat pertama. Bahasa menimbulkan banyak penafsiran gitu ya. Yang kalimat kedua, membelokkan makna simbolis ke arah pengertian tertentu justru bisa berdampak negatif yang berjangka panjang dan turun-temurun. Oke, dari membelokkan makna simbolis, membelokkan makna ini sebenarnya menafsirkan ya, menafsirkan makna itu. Nah, jadi kalimat kedua sama kalimat ke satu masih ada hubungannya. Oke, tapi kita lihat kalimat ketiga. Ini lebih menjelaskan ke kalimat satu atau kalimat dua, atau malah yang lain lagi. Oke, pembelokan makna simbolis dari agama, budaya, dan tradisi melalui bahasa misalnya akan bisa mendatangkan malapetaka turun-temurun yang menyandra generasi. Oke, pembelokan makna simbolis terus mendatangkan malapetaka. Berarti ini lebih menjelaskan ke kalimat satu atau kalimat dua? Ya, kalimat kedua. Oke, kemudian kalimat keempat ya. Bisa dibayangkan dampaknya jika penafsiran yang salah disebarluaskan ke masyarakat. Bisa dibayangkan dampaknya jika penafsiran yang salah disebarluaskan ke masyarakat. Nah, bisa dibayangkan dampaknya. Berarti ini dampak dari penafsiran. Ini bisa ke kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya ini mempertegas kalimat sebelumnya. Nah, jadi kalimat terakhir itu menegaskan kalimat ketiga menegaskan ke kalimat dua. Sedangkan kalimat ke satu ini tidak dijelaskan lagi di kalimat-kalimat yang lain. Jadi patokannya berarti ada di kalimat kedua. Berarti
kalimat kedua itu menjadi kalimat utama. Nah, dari pilihan ganda yang ada, yang sesuai dengan kalimat kedua yang mana? Dampak penafsiran makna bahasa yang salah dapat dibayangkan, itu ada di kalimat terakhir. Kemudian B, membelokkan makna simbolis berdampak negatif. Ya. Kemudian kalau yang C, makna bahasa dapat menimbulkan banyak penafsiran. Menimbulkan banyak penafsiran. Padahal di sini ngomong tentang dampak negatif. Oke, bukan ya. Kalau yang D, pembelokan makna simbolis mendatangkan malapetaka. Iya, benar. Pembelokan makna simbolis mendatangkan malapetaka. Tetapi di sini juga ada penjelasan mengenai menyandera generasi, terus pembelokan makna simbolis dari agama, budaya, dan tradisi melalui bahasa. Berarti tidak hanya itu. Yang E, secara sosial bahasa dapat menimbulkan penafsiran. Ini ada di kalimat pertama, padahal intinya ada di kalimat kedua. Jadi yang paling mungkin jawabannya adalah yang B, membelokkan makna simbolis berdampak negatif. Ya, kita ke soal berikutnya ya. Ya, yang ditanyakan adalah topik yang dibicarakan dalam bacaan tersebut. Ya, jadi sama ya. Topik, gagasan utama, ide pokok, pikiran utama itu sama ya. Oke, kita baca dulu paragrafnya. Oke, bayi yang dilahirkan tidak dengan berat badan rendah pada umumnya mempunyai status gizi saat lahir yang kurang lebih sama dengan status gizi bayi di Amerika. Oke, mengerti ya? Status gizi dibandingkan ya dengan status gizi yang di Amerika. Akan tetapi, seiring dengan bertambahnya umur, ditambah faktor-faktor lainnya, sebagian besar bayi tersebut terus mengalami penurunan status gizi. Oke, bayi-bayi tersebut mengalami penurunan status gizi. Nah, kemudian kalimat ketiga, puncak penurunan terjadi pada umur kurang lebih 18-24 bulan. Nah, puncak penurunannya. Kemudian, pada kelompok umur inilah prevalensi balita kurus dan balita pendek mencapai titik tertinggi. Ya, menjelaskan kalimat sebelumnya ya. Kemudian, setelah melewati umur 24 bulan, status gizi balita umumnya mengalami perbaikan meskipun tidak sempurna. Nah, jadi ini ngomongin tadi tentang seperti perbandingan ya, perbandingan status gizi di Indonesia dan status gizi di Amerika. Kemudian akan tetapi, nah ini hati-hati, akan tetapi. Ini kan berarti mempertentangkan kalimat sebelumnya ya. Jadi nanti bisa dilihat lagi kalimat setelah kalimat kedua itu menjelaskan ke kalimat yang mana gitu. Akan tetapi seiring dengan bertambahnya umur ditambah faktor-faktor lainnya, sebagian besar bayi tersebut terus mengalami penurunan status gizi. Mengalami penurunan status gizi. Kemudian puncak penurunan terjadi pada umur kurang lebih 18-24 bulan. Nah itu ngomongin ke kalimat sebelumnya. Kemudian pada kelompok umur inilah prevalensi balita kurus dan balita pendek mencapai puncak tertinggi. Kalimat sebelumnya lagi juga. Jadi kalimat 2 dijelaskan kalimat ketiga, kalimat keempat ngejelasin kalimat ketiga. Kemudian setelah melewati umur 24 bulan, status gizi balita umumnya mengalami perbaikan. Nah, yang kalimat terakhir, ini kan tadi ngomong tentang penurunan. Ngomong tentang penurunan, yang kalimat kelima ngomong tentang perbaikan. Penurunan dan perbaikan. Oke, nah topiknya yang mana nih? Yang A, status gizi balita. Yang B, perbandingan gizi balita di Indonesia dan Amerika. Yang C, kasus gizi buruk pada balita. Yang D, prevalensi balita kurus dan balita pendek. Yang E, perbaikan gizi balita. Nah, ini ngomongin turun dan perbaikan. Turun dan perbaikan ini kan ngomongin tentang status gizinya kan. Status gizi balita yang bisa turun juga bisa baik atau bisa naik gitu kan. Nah, kalau yang E, perbaikan status gizi balita, ini hanya ada di kalimat terakhir. Kemudian yang D,
prevalensi balita kurus dan balita pendek ini hanya sebagai kalimat penjelas saja untuk menjelaskan kalimat berapa tadi ya. Menjelaskan kalimat ketiga. Kemudian kasus gizi buruk pada balita. Kalau ngomongin kasus gizi buruk berarti paragrafnya akan berbicara lebar tentang kasusnya, masalahnya itu seperti apa. Tetapi nggak dijelaskan di sini. Kemudian yang B, perbandingan gizi balita di Indonesia dan Amerika. Itu hanya di kalimat satu, tetapi tidak dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang lain. Nah, sedangkan yang benar yang A ya, status gizi balita. Karena di sini menjelaskan tadi ya, penurunan dan perbaikan. Begitu. Jadi jawabnya yang A, status gizi balita. Ya, kita ke soal berikutnya lagi. Ya, soalnya langsung ke soalnya ya. Gagasan pokok paragraf di atas terdapat pada, gagasan pokok. Tadi ya, gagasan pokok itu letaknya di kalimat pokok atau kalimat utama. Gagasan utama itu letaknya di kalimat utama. Nah, sekarang kita cari kalimat utamanya itu ada di mana. Pilihan jawabannya itu ada di awal kalimat, kalimat kedua, awal dan akhir kalimat, atau semua kalimat. Mudah-mudahan masih ingat, kalau gagasan utama itu bisa letaknya di awal kalimat atau paragraf deduktif. Kemudian yang kalimat utamanya ada di akhir itu namanya paragraf induktif. Kemudian yang letak di awal dan di akhir itu namanya paragraf campuran. Ya. Atau kalau ini yang E, semua kalimat berarti tidak ada kalimat utamanya ya, tidak ada kalimat utamanya. Itu biasanya jenis paragrafnya itu jenis paragraf narasi atau deskripsi. Nah, berarti kita cari. Mau nggak mau kita harus baca ya. Oke, baik. Kita baca bersama. Pasar kerja penelitian di negeri kita cukup banyak. Pasar kerja penelitian di negeri kita cukup banyak. Tentu saja yang dimaksud di sini adalah penelitian terapan yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu keadaan atau hasil suatu keadaan dalam masyarakat. Oke. Kemudian, penelitian eksploratoris atau jenis penelitian lain yang bersifat teoritis juga memiliki pasar kerja. Tetapi biasanya sangat terbatas. Ada juga dana yang disediakan oleh yayasan yang besar seperti Toyota Foundation atau Ford Foundation. Bahkan tersedia dana yang besar yang ditawarkan oleh pemerintah, seperti sejumlah proyek yang didukung oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Belum lagi perusahaan atau lembaga lain yang berkepentingan terhadap penelitian tertentu. Pada dasarnya, pasar kerja penelitian di Indonesia terbuka lebar. Oke. Kita lihat satu-satu. Oke, kalimat ke-1 ngomong tentang penelitian itu cukup banyak, ya, pasarnya. Kemudian, tentu saja yang dimaksud di sini adalah penelitian terapan yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu keadaan atau hasil suatu keadaan di masyarakat, dalam masyarakat. Berarti ini menjelaskan kalimat 1 ya. Kemudian, penelitian eksploratoris atau jenis penelitian lain yang bersifat teoritis juga memiliki pasar kerja. Lagi-lagi ini ngomongin kalimat pertama. Ada pasar kerjanya penelitian teoritis. Kemudian ada juga dana yang disediakan oleh yayasan yang besar seperti Toyota Foundation dan Ford Foundation. Nah, ini ngomongin dana untuk penelitian. Berarti sebenarnya ini ngomong tentang kalimat pertama juga, gitu kan. Kemudian, bahkan tersedia dana yang besar yang ditawarkan oleh pemerintah, seperti sejumlah proyek yang didukung oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Ini berarti ngomongin tentang dana yang tadi, ya, ngomongin kalimat yang ini nih. Ada dana, gitu kan. Kemudian, kalimat berikutnya, belum lagi perusahaan atau lembaga lain yang berkepentingan terhadap penelitian tertentu. Ini berarti ngomongin dana. Oke, kemudian pada dasarnya pasar kerja penelitian Indonesia terbuka lebar. Pasar kerja penelitian terbuka lebar dengan pasar kerja penelitian cukup banyak, itu sebenarnya sama ya. Sama. Dan dana-dana ini tuh ngomongin tentang pasar kerja penelitian juga sebenarnya. Mendukung ya. Mendukung pasar kerja itu. Nah, berarti kalimat pertama dan kalimat terakhir ini sama nih. Sama ya.
intinya sama. Nah, berarti gagasan pokoknya itu ada di awal dan akhir kalimat, begitu ya. Ada di kalimat terakhir dan di kalimat yang awal. Karena cukup banyak dan terbuka lebar itu kan sama aja, ya. Jadi, untuk soal yang ini jawabannya yang C, awal dan akhir kalimat. Ya, soal selanjutnya ya. Oke, topik teks di atas ya, gagasan utama ya, ngomongin gagasan utama. Oke, kita baca dulu paragrafnya. Meskipun telah ditinggalkan oleh sang maestro, Gesang, 20 Mei 2010, semangat untuk melestarikan keroncong tidak pernah akan surut di tangan para penggemarnya. Ya, ngomongin tentang semangat untuk melestarikan keroncong tidak akan surut. Kemudian, semangat itu terutama tampak di Solo, kota yang pernah dinobatkan oleh wali kotanya, Joko Widodo, sebagai kota keroncong. Semangat itu berarti kan ngomongin kalimat pertama gitu kan. Kemudian, kota ini memang istimewa. Ya, ngomong kota Solo, kota keroncong itu. Keroncong dilestarikan dengan menyuguhkan secara rutin kepada masyarakat. Ya, ini ngomongin tentang keroncong. Jadi sebenarnya juga masih berhubungan ya dengan kalimat pertama. Oke, topik di atas adalah ini intinya ngomongin apa, gitu kan? Yang A, Gesang sang maestro keroncong wafat pada 20 Mei 2010. Bukan ya, karena bukan ngomongin tentang dia lahirnya, tetapi ngomongin semangatnya sebenarnya kan. Yang B, semangat melestarikan keroncong tetap ada. Iya. Kemudian yang C, kota Solo dikukuhkan sebagai kota keroncong. Kota Solo dikukuhkan sebagai kota keroncong. Ini hanya sebagai penjelas saja di kalimat ini. Intinya bukan ini kan sebenarnya. Yang D, kota Solo istimewa dengan adanya keroncong. Iya, ada di paragraf ini, tetapi itu bukan sebagai intinya juga, sebagai topik utamanya. Kalau yang E, keroncong dilestarikan di kota Solo. Iya, ini sebenarnya juga tidak keroncong dilestarikan di kota Solo. Kalau kalimat yang S seakan-akan ada mungkin dilestarikan di kota-kota yang lain ya. Jadi ini sepertinya tidak berhubungan dengan paragraf ini. Jadi untuk paragraf ini atau bacaan ini itu lebih ngomongin tentang semangat ya, semangat melestarikan keroncong. Jadi pilihan yang tepat adalah yang B. Semangat melestarikan keroncong tetap ada gitu ya. Jadi jawabannya yang B. Oke, soal berikutnya ya. Ya, yang dicari apa? Kalimat topik paragraf di atas. Kalimat topik paragraf di atas. Berarti kalimat kalimat utama. Di mana kalimat utamanya? Ya. Kita baca dulu paragrafnya. Dalam perjalanan sejarahnya, Keraton Surosowan mengalami pasang surut. Oke. Keraton ini pertama kali dibangun pada masa Sultan Hasanuddin. Oke. Akan tetapi, keraton itu kemudian hancur dan dibangun kembali oleh Sultan Haji tahun 1680 sampai dengan 1681. Pada tahun 1808, keraton ini mengalami kehancuran kembali oleh Belanda. Sejak saat itu, keraton Surosowan hanya berupa puing-puing. Nah, kalimat topiknya yang mana ini? Oke, kalimat pertama ngomongin keraton Surosowan mengalami pasang surut. Berarti mengalami naik dan turun gitu ya. Keraton ini pertama kali dibangun pada masa Sultan Hasanuddin. Oke, kalimat menjelaskan, keraton ini dibangun oleh Sultan Hasanuddin. Akan tetapi, keraton itu kemudian hancur dan dibangun kembali. Hancur dan dibangun kembali. Berarti ngomongin juga pasang surut gitu kan. Kemudian, pada tahun 1808, keraton ini mengalami kehancuran. Hancur lagi. Udah hancur, kemudian dibangun lagi, kemudian hancur lagi. Sejak saat itu keraton Surosowan hanya berupa puing-puing, ya. Hancur sudah tidak
Tidak ada. Jadi dari hancur kemudian dibangun lagi, kemudian hancur lagi. Berarti intinya apa? Intinya Keraton Surasawan itu mengalami pasang surut. Nah, jadi kalimat topik paragraf di atas itu yang tepat yang mana? Yang A, Keraton Surasawan mengalami pasang surut. Ya. Yang B, keraton itu kemudian hancur dan dibangun kembali. Oke, ini bukan ini ya. Yang C, keraton ini mengalami kehancuran kembali, hanya hancurnya. Kemudian yang D, Keraton Surasawan hanya berupa puing-puing. Ini kalimat terakhir dari keraton mengalami kehancuran kembali itu ya. Kemudian yang E, keraton itu dibangun kembali oleh Sultan Haji tahun 1680 sampai dengan 1681. Nah, ini bukan intinya kan, ini hanya sebagai penjelas bahwa keraton itu dibangun oleh Sultan Haji gitu kan. Gitu. Jadi sebenarnya yang paling tepat itu yang A. Keraton Surasawan mengalami pasang surut. Sobat Adsense, demikianlah pembahasan mengenai latihan soal gagasan utama. Semoga dapat dipahami ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam pintar. Sekian Sobat Adsense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsense, salam pintar!